Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Ta'ala, para pemilik dan penguasa semesta alam, dan sholawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu tegar, yang selalu istiqomah di dalam mempraktekkan sunnah nabinya Muhammad SAW sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, azzakumullah jami'an. Saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali setelah 3 pekan kita break atau tidak melaksanakan kajian di tempat ini karena adanya acara-acara pengajian umum yang mungkin kita adakan selama 3 pekan secara berturut-turut, dan kami harap insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya bisa kita atur dengan secara rapi untuk tidak tabrakan atau tidak dilakukan dengan secara berurutan seperti ini atau seperti yang sudah kita lalui, karena akan menghentikan aktivitas rutin yang biasa kita laksanakan. Alhamdulillah kita banyak mengambil manfaat dari apa yang telah kita dapatkan, kita dengarkan dari acara-acara pengajian umum tersebut. Adapun insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada pembahasan ke-44, yaitu tentang adab isti'dzan, adab-adab meminta izin. Maksud dari adab-adab meminta izin di sini adalah baik meminta izin ketika seseorang akan datang ke rumah orang lain untuk bertamu, ataupun meminta izin bagi orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah ketika seorang anak mungkin akan masuk ke kamar orang tuanya, atau di zaman Rasulullah ketika itu ada budak-budak yang mungkin budak-budak itu hidup di lingkungan rumah majikannya. Bagaimana Islam mengatur untuk tidak memasuki tempat majikannya atau seorang anak memasuki kamar orang tuanya kecuali dengan izin, ataupun di antara mereka sendiri. Mungkin seorang adik laki-laki akan memanggil adik wanitanya masuk ke kamar, adik wanitanya apakah masuk dengan begitu saja membuka pintu? Kan tidak, karena mungkin di situ ada sesuatu yang harus dijaga, di antaranya Allah. Mungkin sedang memakai pakaian yang tidak layak, seperti itu. Makanya kenapa diharuskan seorang muslim tidak masuk di tempat kecuali dalam keadaan dia meminta izin kepada pemilik tempat tersebut. Dari dalam surat An-Nur ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatur tentang perkara meminta izin ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Janganlah kalian memasuki
sebuah rumah yang bukan rumah kalian hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian itu minta izin. Jangan masuk sebelum minta izin atau mengucapkan salam kepada pemilik tempat atau rumah tersebut. Ini diantara adabnya, nanti akan dijelaskan lagi. Yang pertama, tidak diperbolehkan kita untuk memasuki rumah seseorang kecuali setelah kita meminta izin, kemudian setelah itu mengucapkan salam kepada pemilik rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian bisa menjadi orang-orang yang selalu ingat akan hak-hak dan kewajiban antara seseorang dengan yang lainnya, antara saudara dengan saudara yang lainnya, dan bagaimana kewajiban dia kepada Allah untuk mengikuti aturan-aturan yang kemaslahatannya, kebaikannya akan kembali kepada diri dan person hamba itu sendiri. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Dan apabila kalian tidak menemukan di dalam rumah tersebut seseorang pun, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian masuk hatta yu'dzana lakum, sampai kalian mendapatkan izin untuk masuk ke tempat tersebut, karena bukan milik kita dan hak kita. Wa in qila lakum murji'u farji'u, dan apabila sahibul bait, pemilik rumah tersebut, tidak mau menerima kita sebagai tamu dan memerintahkan kita untuk kembali, maka dengan lapang dada kita pun kembali. Ya kan? Kita keluar. Huwa azka, karena yang demikian itu lebih baik, lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui atas segala perbuatan yang kalian lakukan. Laisa 'alaikum junahun, dan tidak ada dosa bagi kalian antadkhulu buyutan ghairu maskunatin, untuk memasuki rumah-rumah yang tidak disediakan untuk didiami, artinya rumah atau tempat yang memang kosong. Fiha mata'ul lakum, yang di dalamnya ada keperluan milik kalian. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala apa yang kalian tampakkan ataupun apa yang tersembunyi. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersabda, "Idza sta'dana ahadukum thalathan wa lam yu'dzan lahu falyansarif." Apabila salah seorang di antara kalian bertamu ke rumah saudaranya dan sudah minta izin untuk bertamu sebanyak 3 kali, jelas kita dengan memberikan isyarat, mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali, tapi tidak diizinkan untuk kita bertamu atau menjadi tamu di rumah saudara kita itu, maka falyansarif, pergilah, tinggalkanlah tempat tersebut dengan penuh lapang dada. Oleh karena itu dijelaskan di sini wa min adabil istidzan, di antara adab-adab meminta izin ketika kita akan bertamu adalah alla yadkhulal manzil qabla an yasta'dzana ahlahu. Ini yang pertama. Kita tidak memasuki sebuah rumah kecuali setelah meminta izin kepada pemiliknya, kepada sahibul bait. Apalagi sekarang sudah lebih canggih. Kalau dulu kan kita mau menemui orang harus langsung datang ke rumahnya. Sekarang ada handphone yang memungkinkan bagi kita untuk berhubungan atau menelepon saudara kita sebelum kita sampai dan datang bertamu ke rumahnya. Mungkin kita minta izin, bagaimana kalau malam ini saya akan bertamu dan berkunjung ke rumah Anda, kira-kira ada kesempatan atau tidak, sibuk atau tidak. Nah, baru setelah ada lampu hijau kita berangkat dan menuju ke tempat atau rumah saudara kita tersebut. Wa yabda bissalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita mulai kunjungan kita dan masuknya kita ke rumah saudara kita dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, au
assalamualaikum, atau paling sedikit mengucapkan assalamualaikum. Pingin pahala lebih, ya kan, ini 10. Assalamualaikum warahmatullahi, dapat 20. Pingin lebih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendapatkan pahala 30. Amma inda dukhulil masjid, adapun ketika kita masuk masjid, rumah Allah tabaraka wa taala, maka doa yang kita ucapkan ketika kita masuk masjid adalah bismillahi wassalam wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini doa ketika kita masuk masjid, dan diantara adab yang harus ditunaikan oleh seorang muslim ketika dia masuk masjid, walaupun sifatnya sunnah, tetapi ini adalah merupakan salah satu adab untuk kita memasuki rumah Allah. Kedua, kita mempraktekkan sunnah Nabi dan mendapatkan balasan kemuliaan karena kita sedang menghidupkan sunnah Nabi. Dan yang ketiga, jangan dikira ini juga adalah merupakan perkara yang membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Kita berwudu di rumah kita, ketika keluar rumah membaca zikir, kemudian ketika perjalanan menuju ke masjid membaca zikir, dan ketika masuk ke dalam masjid pun kita membaca zikir. Wa inda dukhuli bait laisa fihi ahad yaqul, apabila kita memasuki rumah yang di situ tidak ada penghuninya, rumah kosong, atau kita pergi melakukan safar atau perjalanan dan meninggalkan rumah kita dalam waktu cukup lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, karena kita cuti, rumah kosong, atau kita memasuki rumah yang baru kita beli dan baru akan kita tempati, maka kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ya kan? Setelah sebelumnya kita membaca ruqyah. Mungkin itu apa? A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Bisa jadi rumah ini sudah kosong lama dan penghuninya sudah mengosongkan rumah itu, ya kan, karena ingin menjualnya mungkin. Nah, dalam waktu yang cukup lama rumah ini sudah kosong karena memang mau dijual, kemudian alhamdulillah kita beli. Maka ada yang pernah tanya, kalau kita meruqyah rumah, bagaimana meruqyah rumah? Ya berarti dengan kita membaca zikir ketika kita memasuki rumah tersebut. Dan apabila rumah tersebut adalah rumah yang pertama kali kita masuki, tempat yang pertama kali kita masuki, kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kemudian kita memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya membaca surat Al-Baqarah, karena sebuah rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka syaitan tidak akan masuk selama 3 hari. Dan secara umum rumah yang selalu rutin, ya kan, penghuninya berzikir kepada Allah, mengingat Allah, membaca Al-Quran, ini jelas adalah rumah yang bersinar dan bercahaya karena dipenuhi dengan kegiatan agama, dipenuhi dengan amal soleh oleh penghuninya. Dan ini adalah merupakan rumah yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wa min adabihi an la yatla fi baiti qaumin bi ghairi idnihim wa an yaghudda basarahu wa la yastaqbilul baba tilqa wajhi wa yakun min ruknihi wa adam dukhuli baitin laisa fihi ahad illa bi idni sahibihi. Nah, di antara adab ketika kita masuk ke rumah adalah an la yatla fi baiti qaumin bi ghairi idnihim. Kita tidak memasuki, ya kan, sebuah rumah kaum kecuali dalam keadaan setelah kita meminta izin kepada mereka. Dan ketika kita sudah berada di rumah sebuah kaum atau di rumah seseorang dan kita akan bertamu,
wa an yaghudda basarahu wa la yastaqbilul bab. Kita usahakan kita berdiri tidak menghadap pintu. Jadi posisi kita ketika kita akan bertamu kan kebanyakan orang mungkin umumnya nungguin pas di depan pintu. Tapi di antara adab yang diajarkan Islam kita tidak menghadap pintu, akan tetapi apa? Kita menyamping, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Paling tidak orang yang di dalam rumah tahu siapa yang datang bertamu, dan tujuannya juga untuk menghindarkan diri melihat sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti itu, mungkin ada aurat-aurat yang memang harus tertutupi. Makanya kenapa kita tidak langsung menghadap pintu, kan? Wala yastaqbilul bab, tidak menghadap pintu, tilqa wajhi, dengan mukanya, wa yakun min ruknihi, tapi dari sudut, dari samping. Wa adamu dukhul baitin laisa fihi ahad, dan jangan sampai kita masuk rumah, ya kan, yang di dalamnya tidak ada seorang pun, illa idzni sahibihi, kecuali dengan izin, ya kan, sahibahu, pemiliknya. Wa min adabihi adamu dukhul ala nisa, dan di antara adab ketika kita masuk ke rumah adalah jangan sampai kita masuk ke perkumpulan atau kelompok wanita yang sedang berkumpul di dalam rumah. Nah, ini kebiasaan yang mungkin kita lihat menjadi sesuatu yang biasa sebenarnya di negara kita. Apalagi kalau di kampung-kampung itu kan tetangga satu dengan yang lainnya enak aja, ya kan, seakan-akan menyatu, keluar masuk ada apa semua, padahal di situ ada istri, ada anak-anak wanitanya yang mungkin sedang santai di dalam rumah memakai pakaian rumah. Bagaimana kita masuk, ya kan, ke rumah tanpa izin, ya kan, dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang biasa. Makanya kenapa dijelaskan di sini di antara adabnya adalah kita tidak boleh masuk kecuali dengan izin, dan kita tidak masuk ke rumah yang di dalamnya tidak ada seorang pun, atau mungkin bisa jadi rumah saudara kita sendiri, kan, rumah adik kita laki-laki atau rumah kakak kita yang laki-laki. Tapi kan di sini yang perlu kita perhatikan, istrinya bukan muhrim bagi kita, ataupun kalau dikatakan muhrim, tapi muhrim mu'aqqad, muhrim sementara. Nah, muhrim mu'aqqad sementara itu bukan berarti kita bisa semau sendiri. Kalau muhrim mu'aqqad ini selesai perkaranya, seperti ibu kita sendiri, adik wanita kita sendiri, ya kan? Makanya kenapa ketika kita bertamu ke rumah adik wanita kita lebih leluasa, karena mereka adalah muhrim mu'abbad selamanya bagi kita. Walaupun suaminya nggak ada, kita bisa keluar masuk ke rumah adik atau kakak wanita kita. Nah, tapi kalau kita bertamu ke rumah kakak atau adik lelaki kita nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena ada istri. Dan kalaupun kakak dan adik wanita kita, ya kan, tidak ada, kita tidak bisa. Artinya, ya kan, masuk, ya kan, seenak kita tanpa izin. Apalagi mungkin anak-anaknya masih kecil. Lain kalau anak-anaknya sudah dewasa. Ini lain perkara lagi. Kalau memang bapaknya pun tidak ada, kakak kita atau adik laki-laki kita tidak ada, maka anak-anak itu menjadi muhrim bagi pamannya yang datang bertamu seperti itu. Kemudian tidak masuk ke perkumpulan wanita yang sedang berkumpul di rumah tersebut. Mungkin sedang ada wanita-wanita, baik saudara-saudara yang sedang berkumpul, ya kan, sehingga kita tidak masuk. Mungkin mereka sedang berkumpul melepas pakaian hijabnya, melepas pakaian jilbabnya, seperti itu, dan kita tidak masuk kecuali dalam keadaan kita meminta izin. Dan wamin ada pihak ada dukhul ala nisa illa biwujudil mahram, dan secara khusus kita masuk ke rumah yang mungkin di situ ada wanita, kecuali kita ditemani dengan mahramnya. Wamin ada bihi ada mutatwilul mukur ladal mazuri, ya kan,
dan kita tidak bertamu dengan waktu yang cukup panjang, kecuali memang diizinkan sama siapa pemilik rumahnya. Mau keluar ditahan, mau keluar ditahan, itu pun kita harus beradab. Jangan sampai kita bertamu dalam waktu yang cukup panjang, karena mungkin ada keperluan bagi sahibul bait yang harus dia lakukan, yang mana mungkin dia nggak enak kalau harus mengatakan kepada tamunya, udahlah cukup, ya kan, keluar, ya kan, bertamu lama banget, kan nggak enak seperti itu. Kok maksudnya apa? Iya kan, apa ya? Jelas-jelasan banget ya gitu, nggak enak kan. Kemudian idza ta'imtum falyantasir, dan kalau sudah dikasih makan keluar, jangan lama. Dan bukan berarti habis makan pergi, habis makan duduk sebentar, mungkin kalau di sini ada sedikit hidangan teh, habis itu waktu ya basa-basi, udah cukup malam, ada pas mau mungkin besok anak-anak mau sekolah, kita langsung minta izin. Dan ini pernah diperingatkan kepada para sahabat Nabi, ya kan, ketika mereka berkunjung ke rumah Nabi, kita melihat bagaimana senangnya para sahabat ketika mereka berkunjung ke rumah Nabi Muhammad SAW, dan seakan-akan mereka ingin duduk seterusnya di rumah Nabi, seperti itu. Dan otomatis seorang sahibul bait harus memuliakan tamunya sebisa dan semampunya. Bukan berarti memuliakan tamu harus nyembelih kambing, satu kambing harganya 1.200 real. Nah, kalau yang istilahnya menjamunya itu orang yang memang memiliki atau orang yang punya, orang yang mampu, tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang memang tidak mampu, nah ini yang perlu kita perhatikan. Dan orang yang menjamu tamu tidak harus dia menjamu di luar batas kemampuannya. Hanya karena untuk menjamu tamu dia harus utang-utang, kemudian utangnya sekali, ya kan, harganya 1.200, utangnya 1.200 untuk menjamu tamu, dia harus bayar 1 bulan dengan gajinya. Tapi dia menghormati, dan makna menghormati di sini adalah semampu yang dia lakukan. Dan orang yang bertamu pun harus tahu ini yang bisa dia lakukan, dan kita berterima kasih. Allah Subhanahu berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits. Apabila kalian selesai makan, bertamu di rumah seseorang, kemudian dia sudah menjamunya, walaupun menjamu dengan makanan kecil ataupun menjamu dengan makanan besar, makan malam, atau pas bertepatan dengan makan malam atau makan siang, fantashiru, maka jangan berlama-lama dan keluarlah. Wala musta'nisina li hadits, jangan sampai terus lupa asyik, ya kan, dan memperpanjang pembicaraan, kecuali memang ada poin-poin yang memang harus dibicarakan dan si pemilik rumah tersebut ridho dengan duduknya kita dalam waktu cukup lama untuk menyelesaikan permasalahannya, urusannya. Ini lain perkara lagi. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, karena yang demikian itu menyakiti Nabi. Karena ini terjadi ketika itu pada Nabi Muhammad SAW. Fayastahi minkum, kemudian Nabi malu untuk menyuruh kalian keluar. Dan kita tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Sedangkan ketika itu sahabatnya ingin dan masih terus duduk di rumah Rasul. Tapi Rasulullah sebagai seorang manusia pun punya, ya kan, apa istilahnya, kesibukan yang sifatnya pribadi yang harus dia selesaikan, yang terhalang dengan adanya tamu yang sedang berkunjung, yang dia berkewajiban untuk menghormati, dan si tamu pun harusnya tahu diri, seperti itu. Kemudian wallahu la yastahi minal haq, tapi ingat, kemudian Allah turunkan ayat ini dan Allah peringatkan para sahabatnya dan dijelaskan bagaimana adab untuk bertamu, dan ditekankan oleh Allah. Sengaja Allah jelaskan ayat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali malu untuk menegakkan dan menerangkan kebenaran kepada umatnya. Wa min adabihi dadqul bab,
Dan di antara adab kita pertama adalah mengetuk pintu dengan disertai ucapan salam, jelasnya bilutfin, dengan lembut. Lembut di sini bukan berarti terus kita ngetuk pintu. Ya, siapa yang mau dengar? Mau sampai ya kan 1 hari penuh Anda nggak bakal bisa memanggil pemilik rumah. Tapi kita mengetuk, ya kan? Tidak juga mengetuk dalam artian mengusap atau mengetuk dalam artian ya kan kita pukul pintunya keras, kita mengetuk sebatas, ya kan, kita kira bahwasanya ketukan tersebut bisa sampai kepada sahibul bait untuk mendengarnya dengan disertai ucapan salam. Mungkin bisa jadi kita mulai dengan ketukan ketika kita sudah merasa mendengar adanya gerakan keluar untuk membuka pintu, kemudian kita sambung dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Dan ini dilakukan seperti dijelaskan dalam ayat, adabnya 3 kali. Fa in lam yu'dzan lak, apabila tidak diizinkan bagi kalian untuk dipersilahkan masuk dan bertamu, farjih, maka pulanglah. Fa inna dzalika azka lak, karena demikian itu lebih suci, lebih baik dari untuk kalian. Wa antaqula liman yas'aluka man dza, ini dalam bahasa pasarannya. Dan apabila sahibul bait, pemilik rumah, bertanya kepada tamu yang akan berkunjung, siapa di luar, ini siapa, maka jawablah dengan jelas, saya fulan bin fulan. Sebutkan nama kita dengan jelas. Jangan ditanya min anak, ya kan, siapa, saya, ya saya siapa, seperti itu kan. Siapa di luar, saya, ya siapa, saya mas, ya kan, seperti itu. Wala tasma' li zawjatik aw akhwatik aw banatik aw al-khatimah bi fathil bab. Yang diusahakan, ya kan, membuka pintu kalau ada orang laki-laki di rumah, maka yang membuka adalah, ya kan, laki-laki yang membuka pintu. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi yang pertama adalah orang yang bukan muhrimnya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53, wa idza sa'altumuhunna mata'an, dan ini khusus bagi para wanita, ya kan? Dan apabila kalian ingin atau membutuhkan sesuatu untuk bertanya kepada istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'il hijab, maka tanyalah mereka dan mintalah kebutuhanmu kepada mereka min wara'il hijab, dari belakang tabir. Dzalikum athhar, yang demikian itu lebih lebih suci, liqulubikum, bagi hati-hati kalian, wa qulubihinna, dan bagi hati-hati mereka, istri-istri Nabi. Dan ketika itu para sahabat pun, ya kan, walaupun ketika itu sepeninggal Rasulullah SAW, mereka berkunjung ke rumah istri Nabi, khususnya bagi mereka yang ingin menuntut ilmu, ingin bertanya kepada Aisyah. Aisyah kalau keponakannya sendiri jelas keponakannya bisa masuk, tapi kalau sahabat yang lainnya, ada mereka berkumpul kemudian berangkat dan berkunjung ke rumah istri Nabi SAW, tapi bagaimana caranya? Dari belakang tabir, untuk menanyakan ilmu, untuk menanyakan, ya kan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan beliau di dalam rumah. Kemudian dijelaskan oleh istri Nabi, ya kan, disampaikan tentang tuntunan Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang dilakukan di seputar kegiatan di dalam rumahnya bersama dengan istrinya. Tapi semua itu dilakukan dari belakang tabir. Wa min adabil isti'dzan tajannub dukhul fil awqatit thalatha biduni idzin. Hati-hati. Di antara adab masuk, ya kan, ke sebuah tempat, ya kan, baik ketika kita bertamu ke rumah seseorang ataupun bagi penghuni rumah yang akan masuk ke kamar yang bukan miliknya, baik kamar orang tuanya ataupun kamar sesama saudaranya, khususnya saudara wanita. Ini di sini dijelaskan
ya kan, tidak masuk dalam 3 waktu. Kenapa? Karena 3 waktu ini secara umum baik orang, ya kan, yang ada di dalam rumah antara mereka dengan satunya itu sedang beristirahat. Dan umumnya orang yang sedang beristirahat, dia memakai pakaian rumah, memakai pakaian yang seadanya seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan di dalam ayatnya untuk kita tidak berkunjung secara umum dalam 3 waktu ini, atau kita masuk ke kamar orang tua kita atau ke kamar yang bukan milik kita, milik saudara kita, itu dalam 3 waktu ini kalau bisa diusahakan tidak sama sekali. Seperti yang pertama adalah min qabl salatil fajr, sebelum sholat fajar. Kalaupun kita mau masuk dalam artian memberitahukan tentang waktu sholat fajar, jelas walaupun sesama kita di dalam rumah, maka kita ketuk pintu, walaupun bapak pada anaknya sendiri, ya, ataupun seorang anak ketika masuk ke kamar orang tuanya. Kemudian waktu kailulah itu waktu tidur siang, ya, hina wa'atiyah, ketika, ya kan, penghuni rumah itu sedang meletakkan baju-bajunya. Artinya apa? Mereka sedang istirahat. Orang istirahat kan tidur, ya kan, apalagi orang yang tidurnya songkrak, ya kan, mulai di kiri, nanti tahu-tahu sudah dikolok ranjang bangun, ya kan, kadang aurat terbuka seperti itu. Makanya kenapa kita tidak asal nyelonong aja masuk, apalagi mungkin sampai kita melihat orang tua kita, ini tidak layak sama sekali. Kemudian yang ketiga, setelah sholat isya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 58, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum. Wahai orang yang beriman, ya kan, minta izinlah kalian, kan, ketika kalian itu akan bertamu atau akan masuk, ya kan, ke tempat atau ke kamar orang tua kalian atau anggota orang yang tinggal di dalam, jadi di satu rumah dengannya. Liyasta'dzinakumul ladzina malakat aymanukum, minta izinlah, ya kan, apa ini, budak-budak wanita maupun laki-laki di antara kalian yang tinggal di rumah kalian, atau walladzina lam yablughul huluma minkum, atau anak-anak yang belum balik, sampai dikatakan anak-anak yang belum balik. Bagaimana kita didik dan kita ajari mereka untuk tidak masuk ke tempat orang tuanya kecuali dalam keadaan minta izin. Cuma kadang-kadang kan karena kebiasaan anak itu, wah, masuk aja seperti itu. Salah kamar, kecuali pada 3 waktu ini. Min qabl salatil fajar, sebelum sholat fajar. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahira, dan ketika kalian meletakkan baju-baju kalian kapan? Waktu zuhur, kata tidur siang. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah sholat isya. Salatu auratin lakum, ini adalah merupakan 3 aurat bagi kalian manusia secara umum. Laisa alaikum wa la alaihim junahun ba'dahunna, dan tidak ada dosa, tidak ada larangan bagi kalian untuk, nah ini, saling berkunjung setelah 3 waktu tersebut. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, di mana tadi pembantu-pembantu atau pelayan-pelayan yang ada di rumah kita itu kan otomatis mereka itu melayani kita, sering bolak-balik, kita panggil masuk keluar, yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan seperti itu.
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kebesaran dirinya Subhanahu wa taala, wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa yanbaghi istidzan bainal ahli anfusihim, dan dianjurkan untuk meminta izin walaupun di antara keluarga, anggota keluarga di antara kalian sendiri, fil baitil wahid, yang tinggal di satu rumah, inda iradatil dukhul ila ghurfat ahadihim, apabila salah satu dengan yang lain itu ingin masuk ke kamar atau tempat saudara yang lainnya. Kama yang bagil mar'ah an at-ta'affuf, dan sangat dianjurkan walaupun di rumahnya sendiri seorang wanita itu menjaga kehormatannya. Dalam artian menjaga kehormatannya apa? Walaupun di depan orang tuanya, orang tua kita ini terus pakai celana dalam tok, tidak pantas. Memakai pakaian yang layak, pakaian yang sopan. Apalagi sampai tampak aurat-auratnya yang bersifat yang bersifat asasi seperti itu. Waltizamul hishmah, ya kan? Dan bagaimana dia menjaga dirinya, menjaga auratnya, hatta inda auladiha, sampai di hadapan anak-anaknya sendiri pun. Seorang ibu diusahakan untuk menjaga auratnya, walaupun aurat seorang wanita di hadapan anaknya dengan di hadapan orang lain kan jelas berbeda. Kalau aurat seorang wanita di hadapan suaminya jelas lain lagi, karena tidak ada batasan. Ini suaminya sendiri, tapi ketika di hadapan anaknya ada batasan-batasan aurat juga. Kalau mungkin rambut terbuka tidak apa-apa, tapi kalau memakai pakaian-pakaian yang mungkin tidak layak, yang tidak boleh tampak kecuali di hadapan suaminya, tidak bisa kita, ya kan, semua sendiri, ya kan, memakai pakaian yang bahkan menampakkan auratnya di hadapan anak-anak kita atau di hadapan orang tua atau orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian bagaimana menjaga aurat kita di hadapan saudara-saudara kita, mahram-mahram kita? Maka kita seperti dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW, fal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah merupakan cabang dari keimanan, karena Allah membalas dengan malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu yang bisa menjauhkan diri seorang dari perbuatan kemaksiatan. Ini pembahasan tentang permasalahan adab al-isti'dzan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Alhamdulillah. Tentang permasalahan adab al-isti'dzan ini. Ya. Ini di penjelasan kalau di kita itu keracuannya tentang wudhu batalnya itu terhadap istri. Kadang ada ulama yang membatalkan. Sama mertua, cuma sama mertua nggak batal kalau di kita itu. Sama istri batal. Sama istri batal. Mohon pencerahan ini dia. Nah, ada beberapa ulama memang juga bahwasanya menyentuh untuk perempuan itu batal atau apa, tapi secara umum, ya kan. Kalau Imam Ahmad sendiri mengatakan yang batal itu adalah apabila dengan syahwat. Menyentuh istri dengan syahwat itu batal. Tapi sebenarnya hadisnya jelas dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada dua hadis yang menjelaskan, di mana ketika itu Rasulullah SAW ketika akan pergi melaksanakan sholat menciumi kening sebagian dari istrinya. Tapi kan cium di sini cium sayang, cium ada dua, ada cium sayang, ada cium syahwat. Dan rasanya lain cium sayang sama cium syahwat. Kalau cium sayang itu kan luntur hatinya, ya kan. Tapi kalau cium syahwat kan bersemangat gitu. Jadi nggak sama. Nah, di sini yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya ketika menyentuh istri dengan syahwat itu yang membatalkan wudu. Dan dalam hadis yang dijelaskan Rasulullah ketika sholat malam
jari-jari tangan beliau menyentuh jari-jari kaki Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau memang batal, maka ketika itu Rasulullah sudah membatalkan sholatnya. Seperti itu. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa bisa jadi Aisyah pakai kaos kaki. Ada nggak berpikir secara umum seorang wanita di hadapan suaminya, ya kan, di dalam kamarnya itu nggak pakai kaos kaki kecuali wanita itu sakit. Itu pasti. Apalagi di zaman Rasulullah nggak ada kaos kaki, artinya khuf kan. Khuf itu kan membungkus dari kulit. Nah, Rasulullah sedang bersama di dalam kamarnya istrinya dengan Aisyah, kemudian tidur pakai khuf. Ini tidak lain kecuali Aisyah sakit ketika itu, karena secara akal bisa dicerna. Kan mesti Aisyah tidak memakai apa-apa di kakinya. Jadi makanya sebagian orang yang mengatakan, nah kalau di Masjidil Haram itu lain lagi, ya untuk sementara pindah madhab dulu. Kalau di Masjidil Haram karena darurat seperti itu, ya kan? Nah, itu masalah istilah pindah madhab ini yang kita tunggu lagi. Nah, kalau kalian di Masjidil Haram juga kenapa nggak pindah madhab Wahabi dulu sebentar? Ya kan, imamnya Wahabi semua. Ini banyak sebenarnya yang perlu kita dudukan. Yang tidak boleh itu sebenarnya megang wanita yang bukan muhrimnya. Karena kalau ada laki-laki megang wanita yang bukan muhrimnya, mesti ada sesuatu. Kalau persentuhannya secara tidak sengaja, apalagi ada alasnya, itu sesuatu yang tidak apa-apa. Atau mungkin kita dalam keadaan berwudu keluar dari rumah, istri kita cium tangan, itu sesuatu yang kita tidak membatalkan sama sekali. Saya dulu pernah masuk Istiqlal atau semua tempat wudu, ada kan campur aduk lagi wudu di tempat yang sama dengan perempuan. Saya mau masuk, dia keluar, perempuan ini tabrakan der. Rupanya udah berapa kali bolak-balik keluar masuk, itu kan tempat wudu, bajunya kelihatan basah, begitu tabrakan dan saya der, ya bapak lagi pakai masuk. Nah itu wudu, rupanya sudah ada yang mendahului saya sebelum. Nah, ini kan dibuat sulit sendiri. Jadi paling tidak itu adalah menyentuh yang disertai dengan syahwat. Penjelasannya itu dari secara dokter Allah masuk ini saya dari Allah mas. Kayak dipahami oleh dia selama ini. Dalilannya dari Allah masuk ini. Secara umum tentang masalah aula mastumunisa itu makanya dispesifikasikan lagi, ya kan? Aula mastumunisa itu dalam artian di situ misalnya kayak bersetubuh, ya kan? Atau dijelaskan seperti tadi Muhammad, maksudnya aula mastumunisa itu di situ adalah dalam artian ketika Anda menyentuhnya dalam keadaan dengan syahwat, ini yang membatalkan wudu. Tapi lebih dikhususkan dan lebih dispesifikasikan dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya beliau mencium istri-istrinya ketika akan berangkat sholat, atau Rasulullah sendiri ketika sholat tangannya menyentuh kaki Aisyah, karena sholatnya begini, ini Aisyah, ini Rasulullah karena sempitnya tempat. Nah ketika akan sujud, ya kan, itu Rasulullah memberikan isyarat, karena nggak ada lampu kan, memberikan isyarat kepada Aisyah dengan tepukan, tak, kemudian Aisyah menarik kakinya. Rasulullah sujud. Jadi ada dua di situ, di samping Rasulullah menepuk, yang kedua, otomatis ketika Aisyah kayak gini kan jari-jarinya kan sebagian masih menjorok di tempat sholat Nabi. Nah di situ Rasulullah menyentuh tangan-tangannya jari-jari Aisyah. Makanya dengan hadis ini bagaimana aula mastumunisa tadi dikhususkan.
dengan keluarnya keputusan bahwasanya menyentuh dengan syahwat itu yang membatalkan.